MG listener, sebagian wilayah di Amerika Serikat mengalami kelangkaan susu formula bayi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu penyebabnya adalah penarikan sejumlah produk akibat tercemar bakteri Salmonella. Menurut Ketua Gabungan Koperasi Produksi Susu Indonesia, Dedi Setiati, penyebaran bakteri Salmonella pada susu bayi tidak akan terjadi di Indonesia selama SOP produksi dijalankan dengan baik. Lantas, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi pasokan susu formula bayi di Amerika Serikat? Kami akan membahasnya bersama dengan jurnalis VOA Indonesia, Eva Mazrifa di Washington DC. Mbak Eva, selamat pagi waktu Indonesia. Apa kabar Mbak? Ya, selamat pagi Mbak Mercy. Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Baik, salam sehat untuk Mbak Eva dan keluarga. Nah Mbak Eva, terkait Sama-sama, dengan susu formula langka di sebagian wilayah Amerika Serikat, apakah ini benar Mbak? Dan ceritanya ini mulai terjadi sejak kapan Mbak? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mercy tadi ya, pada bulan September lalu sebetulnya kelangkaan susu itu mulai terasa, tapi puncaknya baru kita rasakan pada Maret hingga pada pertengahan Mei ini, Mercy. Jadi September lalu itu banyak komplain, terutama ketika ada beberapa bayi yang jatuh sakit karena terkena bakteri Salmonella yang ada di susu yang tercemar begitu. Dari 4 bayi yang jatuh sakit itu 2 meninggal dunia. Nah setelah itu Badan Urusan Obat dan Pangan Amerika, BPOM-nya Indonesia lah begitu ya, kalau di Indonesia Amerika dibilangnya FDA, itu memerintahkan pabrik susu yang ada di Michigan ini, Abbott Laboratories, untuk menutup pabriknya karena diduga dari situlah berasal susu yang tercemar yang dikonsumsi oleh bayi-bayi yang meninggal dunia ini begitu. Okay. Nah sebetulnya pabrik di Abbott ini sudah diberi kesempatan oleh FDA untuk segera melakukan pemulihan ya, pembersihan pabrik, memastikan bahwa produksi berikutnya akan aman. Tapi kemudian datang bencana kedua. Bencana keduanya itu adalah gangguan pasokan. Kita tahu ada supply chain issue yang terkait dengan pandemi virus corona yang membuat beberapa bahan atau produk susu itu tidak bisa masuk ke Amerika. Nah, walhasil sampai hari ini ketika tadi saya keliling juga ke 3 negara bagian di sini, Washington DC, Maryland, dan Virginia, susu bayi memang sama sekali tidak tersedia, terutama yang diproduksi oleh Abbott Laboratories yang mencakup kira-kira 43% dari seluruh kebutuhan susu di Amerika ini. Cukup besar juga ini, Mercy. Baik, Mbak Eva, ini apakah terjadi di sebagian wilayah Amerika Serikat saja, tadi 3 negara bagian yang Mbak Eva sebutkan, atau merata di seluruh Amerika Serikat Mbak Eva? Nah, ini merata di seluruh Amerika Serikat sehingga akhirnya pemerintah Biden ikut turun tangan. Jadi ketika hanya ada 1-2 negara bagian atau provinsi yang melaporkan, maka pemerintah negara bagian itu yang mencoba mengatasinya begitu ya. Tetapi ketika hampir seluruh negara bagian melaporkan hal yang sama, maka pemerintah Biden sejak Jumat lalu sudah mengambil langkah-langkah tuh Mbak Mercy. Mulai dari minta agar FDA segera datang lagi ke pabrik susunya Abbott yang ada di Michigan itu untuk memastikan bahwa produksi bisa segera running lagi. Dan hari ini tadi ada konferensi pers di Gedung Putih yang bilang dia siap untuk running lagi, tapi itu pun akan butuh beberapa waktu untuk bisa produksi. Lalu ada beberapa minggu lagi untuk bisa mendistribusikan ke pasar-pasar yang ada di seluruh Amerika. Jadi tampaknya sampai kira-kira pertengahan akhir tahun barangkali ya, baru bisa selesai nih isu kelangkaan susu yang makin meresahkan para ibu di Amerika ini. Waduh. Baik, Mbak Eva, kalau misalkan masalahnya ada di satu perusahaan yang memasok 43% susu di Amerika Serikat, berarti merek lain masih ada, Mbak? Betul, jadi merek lain ada, seperti kita tahu di Indonesia barangkali juga ada Nestle, ada Danone misalnya, tapi memang susu buatan Abbott itu yang banyak digunakan di sini karena mungkin bisa digunakan untuk beragam. Jadi jenisnya macam-macam gitu, baik untuk bayi yang memang karena punya diet khusus, bayi untuk khusus pertumbuhan yang tertinggal, bisa jadi macam-macam susu yang dibuat oleh satu merek ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat gitu kali Mercy ya. Kalau pemerintah tadi kita sudah sampaikan, FDA akan segera turun lapangan lagi, memastikan bahwa Abbott bisa berproduksi cepat. Lalu bahkan ada usulan untuk segera Amerika memasukkan susu, kita bilang susu apa, impor ya, iya dari negara-negara lain begitu, dari Meksiko bahkan dari negara-negara Eropa untuk bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Nah, yang lain yang menarik,
para ibu di Amerika ini mulai menyingsingkan lengan baju, mulai dari mengontak teman atau sahabat yang ada di negara lain untuk bisa bantu kirim susu, Oke. maupun dengan membuat apa yang disebut sebagai bank susu, Messi. Oh, iya. Bank susu ini dari ASI atau seperti apa Mbak Eva? Ya, jadi pada dasarnya memang ASI ya. Jadi ibu-ibu yang memiliki kelebihan ASI itu bisa menghubungi apa yang disebut sebagai milk bank atau bank susu yang didirikan di berbagai negara bagian, dan mereka akan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Mereka akan dites darahnya, diperiksa kesehatannya betul-betul aman, bahwa susu yang mereka hasilkan ASI-nya, maksud saya itu tidak tercemar juga dengan virus atau penyakit lain, baru mereka bisa menyumbang. Dan nanti di dalam wahana ini pun akan ada proses pasteurisasi susu ASI tadi, sehingga bisa aman untuk seluruh konsumsi publik, dan di sebagian besar akan didistribusikan pada rumah sakit. Jadi memang panjang prosesnya, meskipun kecil ya, tapi diharapkan bisa ikut membantu lah menyelesaikan krisis kelangkaan ini. Untuk harga susu-susu yang di luar merek yang ditahan ini gimana Mbak Eva? Ya, jadi sebagian besar konsumen susu formula bayi, kita bisa sebut kira-kira 40%-an itu adalah sebetulnya warga berpendapatan low income ya. Dan mereka-mereka ini sudah diberi oleh pemerintah semacam kartu yang mengikutsertakan mereka pada program yang disebut sebagai WIC program, atau program untuk women, infant, dan children, untuk anak-anak, untuk perempuan, bayi, dan anak-anak. Nah, mereka-mereka yang ikut di dalam program ini itu akan mendapatkan berbagai macam, kita quote and quote, fasilitas begitu. Bisa dapat susu dengan harga lebih murah, terjangkau, dengan diskon. Mereka bahkan bisa mendapatkan makanan tambahan bergizi untuk bayi dan ibunya misalnya. Lalu mereka bisa dapat pendidikan untuk bagaimana bisa tetap breastfeeding, bisa tetap memberikan ASI sambil kerja misalnya. Atau tambahan-tambahan informasi lain. Nah, tidak semua memang warga bisa mendapatkan kartu dari program WIC ini, karena hanya untuk mereka yang berpendapatan ke bawah, tadi menengah ke bawah, kira-kira $50.000 per tahun gajinya ke bawah. Dan diharapkan program ini bisa ikut mendorong, meskipun susunya belum ada diproduksi. Jadi tadi dengan punya kartu ini, mereka bisa datang ke bank susu dan minta susu gratis misalnya. Atau nanti kalau mereka terpaksa juga menggunakan merek lain, di merek lain itu mereka bisa dapatkan diskon besar begitu, Mercy. Terima kasih Mbak Eva, kita sama-sama berdoa semoga warga negara Indonesia yang sedang ada di Amerika Serikat, baik itu untuk berbagai kegiatan, termasuk Mbak Eva di sana, bisa mendapatkan susu untuk bayi ini dengan lebih mudah ke depannya ya Mbak ya, dengan berbagai cara. Kita berdoa semoga ini bisa cepat teratasi juga oleh pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih untuk sharingnya Mbak Eva, sukses dan sehat selalu. Terima kasih Mercy. Ya, selamat pagi. Terima kasih.